Yang bertanggung di sini siapa? Nanti kita bicarakan. Ada panitia yang bisa diajarkan. Saya juga warga di sini. Tenang, rebukan dulu kok. Karena dibilangin nggak boleh buka, buka Pak. KPK yang mulai. Warga ini sudah menolak. Desa sudah menolak. Kenapa Bapak sebagai apa tidak bisa menuntut? Kok malah ada bicara seperti ini? Maunya gimana? Hah? Izinnya mana? Izinnya mana? SKP mana? SKP mana? Ya polisi mau polisi yang izinkan kok nggak kewenangan polisi piye toh Pak? Polisi kok izin. Nah ini berdiri di sini ada kegiatan di Jogo ini apa kalau nggak izin? Kementerian Agama. Kementerian Agama tidak bolehkan. Pemberitahuan kalau ada kegiatan. Ya kan harusnya nggak boleh toh Pak? Pemberitahuan itu Nggak ada penolakan. Nggak bisa. Ada penolakan dari warga loh Pak. Iya. Bapak sebagai aparat berkewajiban tegas. Itu kan perizinan bukan di kepolisian, Pak. Benar baru siang baru polisian tapi kan polisi juga mengizinkan menyatakan berdiri di sini semua sampean. Kalau tinggal atas 1 kali 24 tahun saya bakar loh. Sampai kan sudah kerajaan warga. Ini bukan wilayahnya pendidikan itu. Hah? Apa Bapak? Sebagai apa? Ya udah kalau lihat masuk sana sampean, lumpuk sana Jangan sampai kalian. loh. Rekam Mbak, rekam. Silakan. Boleh silakan. Silakan. Kita tidak takut ya. Warga. Oke, tarik dulu. Pak nanti ada wakil. Kita bubarkan dulu Pak, baru kita bicara. Kalau nggak bubar kita nggak bicara. Kita bicara. Nggak bisa. Bicara pun tidak berbicara. Warga itu sudah menolak loh Pak. Saya lihat Mas, dipakai dari RT. Penanggung jawabnya sih siapa Mas? Saya bagian di lapangan. Ya, Kita mediasi. Membangun hormati keputusan desa apa? Keputusan desa sudah. Apa kamu? Sana. Sudah ke sana. Nah, inilah sebenarnya pentingnya pendidikan di Indonesia ini. Kejadian tadi itu menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia ini sangat-sangat kurang. Gak menyasar orang-orang seperti itu. Bayangin, gereja yang sebenarnya mendidik tentang kebenaran dan hidup benar dihancurin. Bahkan diancam mau dibakar gereja itu. Datang, pegang, mau pukulin, terus dengan tidak sopan melakukan tindak kekerasan seperti itu. Nih orang-orang yang mana mereka sebenarnya kalau mau digolongkan dalam tingkat pendidikan ini jelas rendah sekali pendidikan mereka. Karena tidak ada etika. Karakternya tidak terbentuk mereka ini, orang-orang ini. Dengan pongahnya, dengan sombongnya melakukan tindakan-tindakan seperti itu.
Ya memang kalau kita lihat pasti ada beberapa hal. Yang pertama jelas iri hati. Iri hati, bagaimana gereja bisa jalan dengan baik, banyak orang dan umatnya yang cari Tuhan. Nah orang-orang ini nggak bisa melakukan seperti itu, makanya bisanya dengan marah-marah. Weh, apa kabar itu ustadzmu, santrimu yang cabuli sampai 50 orang itu? Kalian grebek nggak? Itu yang dibilang akhlak mulia baik yang kamu ajarkan. Bagaimana bisa kamu hancurin gereja yang bahkan tidak melakukan tindakan asusila? Nah ini kan membuktikan bahwa pendidikan ini penting untuk menyasar kaum-kaum seperti ini. Dan bahkan datang dengan simbol FPI yang lembaga yang sudah dibubarkan dan tidak resmi di Indonesia ini. Parah sih, parah. Mau bagaimana lagi ya kalau sudah kayak gini, mau maju bagaimana? Susah. Cuman bisa ketawain ya, makanya ini pendidikan ini harus mencapai ini orang-orang. Ya kalau maksudnya mungkin mereka ini butuh dana untuk disekolahkan, bilang aja gereja akan bantu kalian. Jangan putus sekolah dan patah pensil kayak gitu, kasihan. Ya kita doakan aja saudara-saudara kita di sana supaya mereka dapat beribadah dengan tenang, tidak diganggu sama orang-orang seperti mereka ini. Ya dalam kisah para rasul kita tahu bagaimana murid-murid Yesus sudah mengalami persekusi duluan. Mereka di sana ketika mereka kumpul di Yerusalem, kemudian mereka mengalami yang namanya penganiayaan. Karena mengalami penganiayaan dan akhirnya mereka menyebar ke seluruh kota. Tapi ingat bahwa bangsa Israel yang percaya kepada Yesus pada waktu itu yang mengalami persekusi, mereka dianiaya sampai ratusan tahun. Dan puji Tuhannya muncul satu kaisar yang percaya kepada Tuhan Yesus sehingga Roma dan semua daerah kekuasaannya menjadi Kristen. Ya kalian ingat aja perkataan saya, Indonesia ini kalian mau pegang model bagaimanapun, kalau Tuhan berkehendak Indonesia ini pada akhirnya percaya Tuhan, ya pasti akan percaya Tuhan. Tindakanmu, tindakan konyolmu itu kekanak-kanaan. Kau kira kau jago? Kau kira kau hebat dengan mukulin orang kayak gitu? Ototmu aja yang kau pakai, otakmu nggak ada gitu. Makanya kenapa ya mereka ini seringkali lakukan dengan melakukan kekerasan, mengancam, bahkan mengatakan mau membakar. Itu sebenarnya kalau polisi situ orang yang mau bakar itu aja itu sudah pengancaman dan itu bisa ditangkap. Tandai aja muka-mukanya itu, nggak usah dikasih kerja. Kalau mereka cari kerja itu kasihan sebenarnya mereka itu. Tapi ya mau bagaimana lagi kalau hidupnya kayak gitu ya. Tapi kita tahu bahwa justru di balik kekerasan yang terjadi, justru Indonesia ini semakin dekat dengan pertobatan. Karena orang pada akhirnya kan menilai, oh ternyata agama yang selama ini dibilang benar itu mengajarkan kekerasan, menganiaya orang-orang minoritas seperti itu. Ya orang kalau cerdas pasti akan terbuka pikirannya. Mungkin itu saja, Luis Budi Prasetyo sini. God be with you all.